Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan memanfaatkan pekarangan sederhana menjadi tanaman obat keluarga. Ikutin terus kegiatan kami yuk. Kalian lagi ngapain? Adel? Ini loh, kita lagi ngomongin kalau di musim penghujan ini tuh kita jadi sering ngerasa sakit badan, pusing, flu, batuk, bahkan sakit tenggorokan juga gak sih? Nah, di cuaca yang dingin dan kayak gini, bikin daya tahan tubuh menurun. Jadi kita lebih mudah sakit nih. Daripada kita mencoba obat kimia yang tidak tubuh, mending kita mencoba ke obat herbal yang dari halaman kita sendiri. Mau tahu nggak gimana caranya? Nah, sebelum kita nanam tanaman, yuk kita bersihin dulu pekarangannya tuh, area sini, ini, sampai sini. Ini kita bersihin daun-daun keringnya, lalu kita akan menanam tanaman obatnya. Sampai jumpa terus ya. Ini adalah kondisi taman sebelum dibersihkan. Jadi di sini kami akan mulai membersihkan taman dengan mencabut-cabuti rumput, mengambil-ambil sampah, dan juga menyapu taman. Ini adalah kondisi taman setelah dibersihkan. Nah, sekarang sudah bersih, mari kita tanam tanaman obat. Nah, sebelum kita mulai, di sini kita udah menyiapkan bahan-bahan dan juga alat yang akan kita gunakan. Pertama ada ember, ada gayung, ada sendok semen, ada bibit serai, ada bibit kencur, ada bibit kunyit, ada lidah buaya, ada daun pandan, ada jahe, juga di sini ada polybag dan juga media tanam. Oke, ikutin terus ya guys. Dadah. Sekarang kita akan mencampurkan media tanam dan tanah yang ada di rumah kita ya. Nah, pertama, kita punya jahe. Jahe ini bagus banget untuk menghangatkan tubuh dan mengatasi batuk. Cara menanamnya gampang. Cukup ambil rimpang jahe yang sudah tua, tanam di tanah yang subur, dan siram secara teratur. Nah, kemudian ada kunyit nih teman-teman. Kunyit ini bisa membantu meredakan peradangan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kita cukup menanam rimpang kunyit seperti ini, lalu pastikan terkena sinar matahari yang cukup. Selanjutnya sereh. Sereh ini juga bermanfaat untuk membantu meredakan flu dan batuk. Selain itu, aromanya juga bisa membuat tubuh lebih rileks. Kalau mau tanaman sereh, tinggal tancap batangnya ke tanah yang lembab dan diamkan tumbuh dengan cepat. Dan terakhir ada daun pandan. Daun ini bisa digunakan sebagai penyedap makanan, pengusir serangga, untuk stres dan insomnia, bisa juga untuk kesehatan rambut. Kita bisa menanamnya di pot atau langsung di tanah. Atau menanam dengan memisahkan tuna sehat dari induknya lalu menanamnya di tanah gembur bercampur pupuk.
bag, kita mulai menempatkan tanaman tersebut di taman. Seperti lengkuas, lidah buaya, kunyit, kencur, jahe, serai, dan juga pandan. Keluarga sehat, kali ini saya akan mewawancarai seorang ahli tanaman mengenai fakta tanaman obat. Oke, terus ya. Nah, halo keluarga sehat. Di sini saya Mutiarani bersama Ibu seorang ahli tanaman. Saya akan menanyakan beberapa hal nih, Ibu. Nih, yang pertama nih, menurut pendapat Ibu, gimana sih tanaman obat itu apakah bisa dijadikan sebagai alternatif untuk pengobatan atau tidak? Bisa Bisa. itu. Contohnya nih kayak jahe, Ya. itu kan bisa jamu. Kunyit juga kan bisa untuk jamu. Iya. Kayak kencur juga bisa. Bisa Baik. di segala penyakit juga bisa kencur. Kayak panas bisa. Untuk demam berarti ya, Ibu. Bisa itu. Oke. Menurut Ibu nih di era modern ini, apakah masih relevan gak sih penggunaan obat-obatan tradisional itu? Masih lah. Masih. Kenapa, Ibu? Nah, karena ini contoh kecil aja nih. Dari ibunya lah. Kalau misalnya kita panas di malam tuh ambil aja yang herbal. Oh, berarti bisa dijadikan minuman herbal juga ya, Ibu? Bisa. Oke. Jadi apakah menurut Ibu nih kalau obat-obatan tradisional ini bisa menggantikan obat-obatan medis gak, Bu? Kayak obat-obatan kimia Bisa. kayak gitu? Bisa. Malah dianjurkan dari dokter juga. Ya. Bahkan mungkin bisa lebih aman ya, Ibu? Memang itu mah lebih bagus yang herbal daripada yang dari dokter. Oke. Dokter kan untuk mencegah doang. Kalau yang herbal mah itu dijamin sampai akar-akarnya. Oke. Baik ya. Oke, seperti pembahasan Ibu, jadi tanaman obat itu sangat penting ya bagi kehidupan kita karena bisa menggantikan obat-obatan medis. Karena obat-obatan medis seperti kita tahu itu jangka panjangnya itu sangat berbahaya bagi tubuh. Oke, itu aja ya. Nah, jadi yang seperti Ibu Santi katakan tadi bahwa tanaman obat keluarga itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena selain bermanfaat, bahwa tanaman obat itu bisa dijadikan alternatif untuk obat medis. Karena seperti yang kita tahu, obat medis itu sangat berbahaya bila kita konsumsi dalam jangka panjang. Oke, segitu aja ya. Mungkin kita cari tahu lagi ya Pak selanjutnya. Ini saya berada di salah satu rumah, ibu rumah tangga yang gemar menanam tanaman obat keluarga. Yuk, kita cari tahu lebih lanjut. Ini saya dengan Adelia Putri Nugraha bersama dengan Ibu Ati. Baik Bu, apa sih yang Ibu tahu tentang tanaman obat keluarga? Tanaman obat keluarga ada jahe, kunyit, kencur. Baik Bu, apa Ibu juga suka menanam tanaman obat tersebut di rumah? Ada, saya menanamnya dulu. Apa sih manfaat yang Ibu tahu tentang tanaman obat keluarga tersebut? Kalau jahe bisa buat obat batuk. Kalau kunyit bisa untuk sakit mah. Kalau kencur untuk luka memar biasanya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ternyata banyak sekali kan manfaat tanaman obat itu. Masa sih nggak tertarik menanam tanaman obat? Yuk, kita tanam di rumah. Perkenalkan, nama saya Nasa. Di sini saya ingin memberikan edukasi mengenai toga. Apakah sebelumnya sudah tahu mengenai toga? Oh, boleh Bapak. Jadi toga itu tanaman obat keluarga yang dimana jahe, lengkuas,
yang memiliki khasiat untuk penyembuhan. Seperti jahe bisa menghangatkan tubuh, kunyit bisa menambah nafsu makan, serta memperlancarkan haid, dan serai juga dapat diolah menjadi penghalau serangga seperti nyamuk, lalat, dan dapat dijadikan bumbu dapur. Justru Bapak tertarik untuk menambahnya. Udah tahu belum caranya? Nanti caranya kita akan share sebuah video ke Bapak Ibu. Nanti ditonton ya. Begitu ada kasih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tanaman obat keluarga adalah menjadi warisan alami yang menjadi apotek hidup bagi kehidupan kita. Bagaikan perisai pelindung, tanaman obat keluarga ini sangat memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Dari mulai tanaman jahe yang bisa menghangatkan tubuh, serta kunyit yang bisa menambah nafsu makan serta melancarkan haid, sampai serai yang dapat menghalau serangga dan dapat dijadikan bumbu dapur. Setiap daun dan akar seolah berbisik rahasia penyembuhan. Dengan merawatnya, kita tidak hanya menanam tanaman, tetapi juga menanam harapan untuk hidup yang lebih sehat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes 9 tahun 2016 adalah tentang upaya pengembangan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri pemanfaatan taman obat atau toga. Tunggu apa lagi? Ayo mulai menanam tanaman obat di lingkungan rumahmu.